Kan ada banyak contoh yang lain. Iya. Kata Rasulullah contoh ibu-ibu ada 4. Oke. 1 namanya Khadijah, istrinya Rasulullah. 2 namanya Aisyah, anaknya Rasulullah yang perempuan. Yang ketiga namanya Asiyah, ini istrinya Fir'aun. Yang keempat Maryam, ibunya Yesus. Itu termasuk wanita penghulu surga. Wanita paling mulia di dunia karena menjaga kehormatan. Kalau wanita paling mulia di surga Khadijah. Bentar, saya penasaran. Yang istri Fir'aun tuh apa yang dilakukan? Saya Asiyah, baru denger nih, iya. sabar ketika Menghadapi tindak tanduk suaminya. Betul. Oh. Tadi lanjut pertanyaannya. Jadi Iya. apakah Ya, kita kalau boleh zolim bantah? kan intinya ini kalau real case-nya sering tuh kayak orang tua walaupun kita harus respect nih. Ya, Tapi misalnya mukul, ya. Ya, itu tuh. ngajarin dosa-dosa, nyolong Ya. atau apa gitu. Ya mereka zolim gitu Oke, misalnya. aku tunjukin satu kasus ya. Ini real terjadi. Ada yang pernah bilang sama aku, dia itu dianggap sebagai kesialan bagi ibunya. Aduh. Karena menurut ibunya ketika dia lahir, anak ini bawa sial karena bapaknya terus kemudian selingkuh. Setelah selingkuh pergi, anak ini terus kemudian dianggap sial, digebukin terus dari kecil. Yang disalahin anaknya karena Ya, sampai diinjek kepalanya. Aduh. Terus dibilang, kesalahan terbesarku adalah melahirkan kamu. Kira-kira gimana? Sedih banget kan ya? Tapi terus anak ini bilang apa? Anak ini bilang gini, Ustadz gimana caranya aku tetap bisa untuk balas jasa ibuku? Aku bilang, lihat ya, dunia ini di saat yang sama ada seorang ibu ngadu kepada aku, anaknya sudah dikasih makan dengan yang baik, sudah diajarin dengan yang baik, tapi anaknya terus kemudian bantah sama ibunya. Ibu kolot, nyuruh aku sholat, udahlah gak usah sok suci. Kalau mau masuk surga aja, jangan ngajak-ngajak orang. Ibu tuh tau gak, ibu tuh kayak kolot, kayak gitu-gitu. Itu curhat di saat yang sama. Aku bilang coba lihat ya, bagaimana Allah tuh kayak seimbang ketika ngasih orang ujian. Ada orang yang benar-benar harusnya dia benci sama ibunya, ternyata dia masih mau berbakti sama ibunya. Ada satu lagi yang harusnya dia berbakti sama ibunya, malah kemudian dia jadi kayak gitu, jadi durhaka. Bisa dipahami gak sih maksudnya? paham. Nah akhirnya aku bilang sama yang perempuan yang tadi ibunya zolim ini, aku bilang gini, dia tetap ibumu. Apapun yang dia lakukan terhadap kamu tidak menjadikan kamu layak untuk memperlakukan dia dengan sesuatu yang sama. Paham sampai di sini? Iya. Jadi tetap dia adalah ibunya. Bentar. Tukeran aja. Paham? Tuh Paham. solusinya tukeran orang tua. Iya, itu saranku berikutnya. Iya. Oh. Saranku berikutnya. Wow, gue punya sarannya tapi Ustadz itu gue. guyon sih. Oh, guyon. Guyon. Tapi maksud, ya coba kalian kan sebenarnya masalahnya tinggal ditukar kan? Iya. Biar yang jahat sama yang jahat dapat Iya, kan? ya udah. Nah, betul. Nah, tapi aku bilang tetap ibunya. Nah, cuma mengenai dengan kezolimannya, Rasul pernah bilang sama sahabat, bantulah sahabatmu yang zolim. Para sahabat bilang lah, kalau kami bantu sahabat yang dizolimi, kami ngerti. Gimana dengan membantu sahabat yang zolim? Kata Rasul, bantulah dia untuk menghentikan kezolimannya. Jadi jangan dibalas kezolimannya, tapi berhenti dari kezolimannya. Contoh, kalau dia lagi tantrum ibunya, pergi dari rumah. Jangan mau diinjek-injek kepalanya. Jangan mau dimarah-marahin. Jangan mau dicaci maki. Udah keluar aja. Terus bilang, ibu saya gak suka ketika ibu kayak gini. Karena aku juga manusia. Tapi tidak menjadikan dia harus kemudian balas pada ibunya. Jadi ingat, kata-kata orang, not divine. Kita seperti apa? Tapi itu divine dia gitu maksudnya. Nah kalau dia lagi kayak gitu ya udah jangan kita balas gitu maksudnya. Nah jadi bagi kemudian. Tapi kalau ada merugikan kayak gitu, kita? merugikan kita. Merugikan kita dong. Hentikan dari kezolimannya. Kita hentikan kezolimannya tapi nggak boleh menzolimi. Nggak boleh Betul, menzolimi. simpelnya kayak gitu kan. Karena dia tetap ibu kita. Dan tetap perlakuan kita pada dia adalah perlakuan seorang anak terhadap ibunya. Nggak boleh tetap bilang nggak boleh ngomongnya keras. Jadi tinggal bilang aja, aku nggak suka ya kayak gini, aku pergi dari rumah. Oh, boleh kabur. Boleh, nggak ada masalah. Karena kalau kita di rumah dizolimi terus, lebih baik kita bilang, ibu aku nggak suka, aku nggak bisa balas ibu, cuma aku nggak bisa digini terus, aku nggak suka, aku mau pergi dari rumah. Oh, berarti kabur. Maksimalnya tuh lebih cabut dulu aja berarti ya kalau Ya. emang lagi kumat. Cabut selamanya boleh. Kabur aja dulu. Cabut selamanya jangan, karena bagaimana dia ibu kita kan. Itu benar. Aku ngerti sih, aku ngerti banget karena lihat ya, begitu aku posting dengan anakku, misalnya dengan sesuatu, orang-orang pada komen begini, andaikan semua bapak seperti itu. Aku ngerti karena nggak semua bapak seperti aku pada anakku, misalnya berusaha untuk aku seperti anakku. Hampir mungkin bapak-bapak yang ditemukan itu bajigur. Dan juga ketika kita sebutkan tentang birrul walidain, itu paling banyak komen, andaikan ibuku kayak gitu. Andaikan ibuku seperti Al-Quran, pasti aku bisa birrul walidain. Aku ngerti juga sih memang kayak gitu. Tapi ingat bahwasanya itu tidak menjadikan mereka tidak punya hak seorang ibu.
Bisa dipahami gak sih maksudnya? Punya orang tua Ngerti. jahat bukan berarti kamu kehilangan sebuah kesempatan untuk dapat pahala daripada ibumu gitu maksudnya. Artinya tetap aja perlakuan ibumu dengan baik. Wah, Tahu berat nggak kenapa aku bisa bilang begitu? Aku bilang begini ya, aku kasih tahu mereka ya. Kalian masih punya orang tua muslim loh. Iya, Ustadz Felix orang tuanya nggak muslim. Paham nggak Iya. maksudnya? Apa maksudnya? Maksudnya sezolim-zolimnya ibu kalian tuh masih muslim. Masih muslim. loh. Terus kenapa kalau masih muslim? Mereka tetap bisa dapat kesempatan pahala besar daripada ibunya. Aku dapat dari mana? Bentar, nggak paham. Maksudnya mereka bisa Enggak, dapat? enggak, gini. Lu tahu ibunya Ustadz Felix agamanya apa? Gak tahu, Buddha ya? Katolik. Oh, Katolik. Intinya kan bukan muslim. Iya. Nah, berarti kan itu kan menutup pintu untuk dapat pahala dari ibunya dong Ustadz Iya. Felix. Tadi kan udah disebutin kan. Iya. Oh. Nah, setidaknya mereka masih muslim kan? Artinya setiap kali dia berbuat baik terhadap ibunya meskipun ibunya jahat, dia tetap dapat kebaikan kan? Nah, aku nggak bisa dapat itu. Nah, terus kalian nggak lihat aku gimana tuh? Nah, kenapa aku berhak ngomong kayak gitu? Karena menurutku, aku lebih sulit daripada mereka. Gitu, paham gak sih maksudnya? Oke, berarti summary-nya gini. Karena ini orang tua Iya. dan ini ibu dan ini udah kastanya bener-bener setinggi. Mungkin kita nggak boleh ngelakuin, bukan kalau bahasa halusnya zolim tuh apa ya? Berarti kita tetap harus ketidakadilan. respect. Durhaka. Durhaka nggak Iya. boleh kayak nggak boleh kayak bete, Suara nggak boleh lebih tinggi nggak bales, boleh. suara lebih tinggi nggak boleh menggurui, nggak boleh Iya. apa. Nyakitin hati. Berarti the only option kalau seandainya orang tua itu zolim banget sama kita nih, Ya, ya kita pergi. kita pergi. Itu dari only option. Iya. Ultimate optionnya lah. Terakhir itu pergi. Dan jangan selama-lamanya. Karena orang bisa berubah kan? Iya, gitu. Berarti intinya kan sezolim-zolimnya ibu kita ke Iya. kita di level maksimal pun tetap itu tidak mengurangi kewajiban kita ke ibu kita. Betul. Dan hak dia sebagai seorang ibu. Nah, Oke, itu cukup Dan menjawab sih. by the way bro ya, atau sis ya yang mungkin nanya seperti ini ya. Yakinlah pada satu titik ya, ketika nanti ibu kita sudah nggak ada, sezolim apapun dia, ingatan kita pasti yang paling ingatan kita pada dia pasti yang bagus-bagus. Paham gak sih? Itu aku dapat semua orang ibunya meninggal. Begitu terus kemudian dia ngomong tentang ibunya, dia akan ingatnya yang baik-baik dan dia akan pengen, aku kangen diomelin sama ibuku. Aku kangen dimarahin sama ibuku dan segala macam. Nah, itu semua itu bring back memories. Iya, karena Jadi artinya emang- ya mungkin agak sulit dipahami ketika dia dalam kondisi dizolimi ya. Iya. Tapi kalau dia berpikir lebih dalam lagi ya insya Allah dia akan lebih bisa ngerti sih. Apalagi kalau nanti dia sudah jadi seorang ibu tuh. Motherhood itu emang very very powerful dan banyak science-nya buktiin relationship antara ibu sama anaknya dan lain-lain. Jadi kayak ya gue ngerti. Ini kasihan ayahnya sih. Jujur kayak kalian nggak, aku ini sebagai mewakili enggak kasihan juga sih. Koi, Enggak juga kasihan sih. Raymond, Aku ngerti kasihan sih, aku ngerti maksud dia karena dia perempuan. Iya. Karena dia perempuan itu pasti lebih dekat sama bapaknya. Iya. Biasanya sih, bukan pasti. Biasanya Emang ya, lebih lu dekat sama gimana? bapaknya. Terus Aku juga sama, aku lebih dekat sama anak-anak perempuanku. Tapi bukankah itu poinnya? Poinnya adalah ketika aku contoh misalnya sebagai seorang laki-laki, aku menganggap justru benar yang perlu dimuliakan itu adalah justru Harus ibu, adalah ya. perempuannya. Dan ketika misalnya contoh ya, ada seorang anak perempuan terus bilang gini, iya kasihan bapakku ya kalau ibuku yang dimuliakan banget, bapakku gimana? Lah justru itu adalah sebuah tanda bahwasanya bapaknya itu dimuliakan karena dia punya anak perempuan kayak kamu. Paham gak sih maksudnya? Nanti kan kamu juga jadi seorang ibu kan? Nah jadi sama. Jadi sebenarnya intinya seperti itu. Cuman kalau harus disuruh pilih kenapa ibu dulu? Karena ibu yang efforts lebih banyak. Sesederhana itu sih. Maka ibu tuh kalau ngangkat tangan ya dengan bapak ngangkat tangan lebih duluan ibu ngangkat tangan dapat doanya. Walaupun bapak juga tetap merupakan man of the house, dia kemudian tanggung jawab, dia memberikan pendidikan dan segala macam. Alias seorang ibu juga dipengaruhi oleh seorang bapak yang milih kan gitu. Nah jadi ini seperti itu aja sih. Cuman ibu lebih dapat porsinya. Kan sering di episode-episode sebelumnya ya jadi cowok tuh apa sih begitu. Kita mah pegang pertanggung jawaban. Emang cowok tuh hidupnya mayoritas pengorbanan sih. Iya. Kalau kita Udah. dimulai dari Dan pengorbanan. kesengsaraan. Kesengsaraan. Dan yang paling penting love your mom, mama, Ya. I love you ma, ya. betul. Jadi maafkan kalau anakmu ini sering. Kok kamu gak percaya? keren banget. Tapi bener loh. Karena gue tau mama pasti nonton. Apalagi di bagian sini. Di grup keluarga, mama kan udah jago clipping-clipping. Sekarang gue kasih HP baru kan. Iya. Dia selalu cut-cut yang bagian yang Ibu. iya ibu. Ibu. Ya, Re, kamu Ini begini peluru-peluru nih. kuku kubukan kata Mama Raymond. Tante, I love you juga tante. Masukkan aku dalam kakakmu. Iya tante, I love you juga tante. Dan
tanpa sadar ya sebenarnya gini, Fer, semua orang tuh punya fitrah ya, semua orang punya fitrah. Aku ketika masuk ke IPB, kan aku udah pernah cerita belum sih, aku masuk ke IPB, aku ngeliatin orang-orang tuh kayak drama gitu, kayak drama India gitu maksudnya. Kalian ngapain sih? Kalian kan bisa ketemu lagi gitu kan ya. Kalian cuma pulang nganterin dari Bogor, cuma dari mana gitu, cuma dari Semarang atau mana. Tiba-tiba tuh sebenarnya pelukan nangis. Kadang yang dari Bogor ke Bogor juga gitu. Iya, pelukan nangis. Bogor, gue pernah ngeliat gitu di Kalian IPB juga kenapa gitu. sih? Karena waktu itu aku sendiri, karena bapakku habis nganterin aku, ini kosanmu, terus langsung pulang dia. Nah terus aku ngeliat, kalian ngapain sih? Kayak film India aja kalian. Tapi dalam hatiku pengen. Oh, lucu. Makanya aku membuat keluarga aku seperti itu. Jadi paham kan maksudnya kan ya. Jadi itu artinya ya udah nikmatin aja gitu Ya, maksudnya. cukup Tapi- menjawab nggak? Bener sih Tat. Apa ya? Ketika kita jadi orang tua, Iya. trauma-trauma kita di masa kecil yang mungkin harusnya orang tua kita nggak lakukan karena Iya. nggak ada ilmu parentingnya segala macam, Iya. itu jadi membekas di kita dan jadi penanda kita buat kayak gue nggak boleh gini berarti nih ke anak Iya, gue nih. betul. Cukup berhenti di gue aja. Emang Iya. itu tuh, kayak gitu sih. Oh ya sekarang punya anak berapa? Satu aja udah. Emang satu. Emang gue pengen satu aja. Ma. Dia maunya istri yang banyak. Oh iya. Dia mau punya anaknya satu tapi sulung semua. Mukanya lo. Anaknya 4 tapi sulung semua maunya dia. Iya. Anak empat itu bagus juga tuh ya. Betul. Satu aja. Cukup menjawab nggak? Oke. Relationship Cukup jawab kita? kan kenapa Cukup ibu ya? sebegitu Cukup ini. sih, menurut gue udah lumayan puas sama jawabannya. Dan kalau sudah zolim ya tetap dia harus baik selagi memperbaiki ibunya. itu gue setuju. Tapi deh, jangan gue setuju. balas. Semangat ya. Oh, gue ada satu pertanyaan follow up. Ya. Seandainya dia bukan zolimnya ke kita, dan kita bisa melakukan sesuatu untuk prevent dia zolim ke orang lain. Ya. Anggap jahat nih. Ya. Kayak, Oh keren banget. nah itu Ya. kan dilema kan? Ya, itu yang terjadi malah dari ibu ke anaknya seringkali. Anaknya ibunya biarin anaknya menzolimi orang lain. Enggak, jangan. Ini kasusnya ibunya Dibalik ya. zolim. Oke. Zolim ya. Maka dia harus menghentikan ibunya untuk menzolimi orang lain. Menghentikan tindakannya tapi tetap dalam batasan nggak boleh. Nggak boleh ngomong keras, nggak boleh buat dia Nah, sakit hati. susah dong kalau susah gitu. memang. Susah Susah. banget. Contoh Susah ya. banget dong itu. Contoh ya. Ibuku itu pernah aku lihat buang sampah di mobil. Dan aku paling benci orang buang sampah dari mobil. Aku paling benci tuh. Itu kalau ada orang di depan buang sampah tuh langsung ku klakson gitu. Terus bilang, ada tulisannya, ada apa hashtag terus Sama. Aku nggak suka banget orang buang sampah. Tiba-tiba aku ngeliat ibuku buang sampah dari mobil. Terus apa yang aku lakukan? Aku diem. Aku nggak ngomong pada saat itu. Karena kalau aku ngomong pada saat itu dia pasti sakit hati. Maka setelahnya aku ngomong yang baik. Paham kan maksudnya kan ya? Dengan cara yang baik ngasih tahu nggak bagus. Kenapa? Karena nanti itu nyontoin yang buruk ke orang dan segala macam. Nah, itu kita ngomong seperti itu. Kadang-kadang aku dapat beberapa orang tuh sudah lebih tua ya daripada ibuku dengan anaknya. Dan kalau orang tua sudah lebih tua tuh dia jadi kayak anak kecil lagi. Ya. Itu benar. Nah itu sudah bisa, udah kayak anak kecil. Ibu nggak boleh, gitu udah kayak gitu. Ibu makannya udah cukup ya, jangan makan lagi. Sering banget tuh gue liat yang gitu. Iya, Dan ibunya langsung, ya. Kan ibunya udah kayak anak kecil. Iya. Kalau dia ngomong kayak halus kayak aku, mungkin ibunya juga sudah nggak ngerti, mohon maaf. Jadi ya memang dia harus tegas ke ibunya. Dan dia udah jadi orang tuanya, paham gak sih? Tapi tetap dia sayang. Aku ngerti di balik itu dia sayang banget sama ibunya. Iya. Ayo ada yang kayak gitu. Iya, itu kalau buang sampah nih, kalau di zolim kayak dia, Iya. ibu anggap nih ya, ini bukan mama ya, anggap Nyemek down dia. mama gua nih ya, dia udah planning, gua udah tahu nih, udah mau ngelakuin Pembunuhan. hal aja, pembunuhan, udah mau Terencana. nyolong, udah mau Iya. apa gitu Iya. kan, gue bisa ngelakuin sesuatu nih, tapi harus melewati batas-batas yang gue pasti disrespect gitu loh. Ya. Gue bisa nih menyelamatkan orang lain nih. Ya, kalau antum tetap respect dengan pandangan syariat dan menurut dia disrespect nggak ada masalah. Karena kalau perasaan, orang tua pasti merasa tersakiti kan ketika dia tidak bisa melakukan yang dia mau misalnya. Tapi kita tetap menjaga syariat, kita tidak bentak-bentak dia. Kita tidak Lebih penting mukul. mana? Analoginya kalau kita bisa selamatin 1.000 orang nih yang bakal dizolimi, analoginya ya, bakal Ya. dibunuh sama orang tua kita kalau Ya. orang tua kita jahat. Kita selamatin 1.000 orang ini, apa kita selamatin biar orang tua kita nggak sakit hati? Selamatin 1.000 orang. Tapi tetap nggak boleh angkat suara. Tetap nggak boleh angkat suara dan segala macamnya. Ih, susah banget, banget. Memang susah. Susah banget. Susah. gila. Lo ngerti nggak sih pertanyaan gue? Oke, bahasa syarat aja. Kalau analoginya kalau orang tua kita kriminal, Ya. kalau mama kita analoginya kriminal. Oh Kalau iya. contoh ya. Misalnya nyokap lu diktator banget nih. Iya. Terus ada ini kota ini udah gak bermanfaat. Ayo kita bakar satu kota misalnya. Misalnya nyokap lu gitu lu udah maksimal banget. Gas. Kan Nah. menurut orang tua. Bahkan ketika di situasi itu Nggak pun boleh. kita sebagai anak tetap harus ngingetin dengan Ya. itu dengan Dengan cara yang batasan-batasan halus tadi. tetap Iya. nggak boleh. Hah? Karena apa Iya. gitu? Iya. Kalau misalnya ada, jadi setelah kita tahu bahwa orang tua di bawah Allah, berarti kan kita tahu bahwa Allah di atasnya kan. Artinya ada satu pepatah, la ta'ata li makhluki fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat pada Allah.
Jadi kalau orang tua kita nyuruh kita berzina, nggak boleh taat. Kalau orang tua kita nyuruh kita misalnya contoh ya makan riba, nggak boleh taat. Gitu karena masih banyak makanan yang lain yang bisa dimasak pakai okson. Gila. Masuk kan? Ustadz Felix lebih Gas. Sudah sangat natural aku. bisa di YouTube shop. Iya. Dan itu aku lihat bisa air fryer dan bisa untuk oven. Asik. Nih gue ganti nih. Ini Apa laku lo? Yang Modenya. dia bisa dry fruit. Jadi di hydrate, jadi taruh Jadi lu punya apel buahnya nih, jadi keripik. supaya sehat, masukin situ bisa bertahan lama, terus lu makan deh. Nih ya, lucu ya. Nah, Bagus banget. fair. ya. Bentar. Membaca pertanyaan. Tapi smooth sih. Bagus. Ya udah, ayo pertanyaan selanjutnya apa? Halo. Oven di rumah okson bukan? buang aja. Kalau bukan okson buang aja. Udah ada space. Percaya lagi dia. Dia udah percaya bener. Percaya lagi. Random banget. Oke, pertanyaan kedua. Random banget. Gue gak terima sih kalau lo yang ngomong random banget. Iya, lu udah manusia paling random sih versi. random sih lu udah. Udah bener kedua. Ayo. Ustadz, Ya. apakah salah kalau menikah tanpa restu orang tua suami? Apakah sah? Jika tidak, apakah boleh memperjuangkannya sampai orang tua berkata yes Ustadz? Apa nurut aja? Maksudnya Berkata nurut Yesus. yes, Yesus. yes Ustadz. Yang Atau jelas nurut aja kayak ya udah ditolak, ya udah kita nggak jadi nikah. Oke. Kok itu semua tentang aku semua sih? Iya. Tapi kalau gue sih simpelnya tetap kalau nggak direstuin nggak bakal go. Tapi gue tuh punya prinsip, berarti gue belum ngelakuin semua yang gue bisa nih. Gitu Iya, loh. Kalau gue Sampai orang sebenarnya tuanya nggak gitu. percaya. Ya, untuk Sampai- meyakinkan Enggak ya. maksudnya itu kenapa orang tua tidak memberikan restu kan? Karena Iya. lu belum melakukan semuanya. Menurut gue kebanyakan temen gue ya, misalnya kayak gue nggak di-approve sama orang tua gue itu. Sesimpel karena effortnya belum ada aja. Ya karena lu belum bisa ngeyakinin orang tua lu. Iya. Kalau lu nggak bisa ngeyakinin orang tua dari cewek yang lu mau nikahin, berarti lu sendiri belum siap. Gue bilang gitu. Kebanyakan tuh 99% pasti gara-gara itu. Tapi bilangnya, ya udahlah kita kabur aja lah. Itu udah nunjukin prinsip yang salah menurut gue sebagai pria. Luar Artinya lu biasa kabur Korey, dari tanggung cocok jawab. nih. Sudah Padahal siap jadi. kadang- Siap sih harusnya si Raymond sih kalau udah gini sih. Tapi kan kadang orang tua itu kayak nggak setujunya kadang Nggak dengan masuk akal, alasan nggak masuk akal. Oke. Aku cerita ya. Kalau gue tetap percayanya, nggak masuk akalnya, pasti kita bisa influence dia. Kasih waktu lah, kasih penjelasan lah, kasih study case lah, kasih satu. Kalau gue sih tetap percaya itu sih. Nih, aku kasih tahu nature-nya orang tua ya. Ini nature-nya orang tua. Nature-nya orang tua, kalau anak yang nikah ada yang laki-laki, orang tua yang perempuannya pasti agak nggak masuk akal. Untuk ngelihat kepada calon perempuannya. Karena kenapa? Karena dia merasa memiliki anak laki-lakinya. Maka dia pasti akan nggak masuk akal. Dan itu berlaku juga pada orang tua laki-laki ketika anak perempuannya nikah. Aku pasti akan jadi nggak masuk akal. Jelas ya? Contoh ya. Kalau anakku nanti yang perempuan nikah, aku akan bilang, kayaknya dia nggak cocok deh buat kamu. Kenapa? Dia tuh kayak gini, dia tuh kayak gini, dia tuh kayak gini. Karena kenapa? Karena aku nggak mau kehilangan anak perempuanku. Maka dari awal dia lahir, aku sudah nulis judulnya Alila Sofia Asyarifah 2032 kalau nggak salah. Karena aku membayangkan dia nikah di umur itu. Oke. 2000 dia lahir 2008. Umur berapa berarti nikahnya? Dia 28. Iya benar, 2032. Jadi aku membayangkan dia nikah di umur itu. Nah, di situ di puisi itu aku tulis bahwasanya kalau nanti aku nggak boleh dia nikah, dia bantah aja ke aku supaya aku sadar bahwasanya ini sudah bukan zamanku lagi. Paham nggak maksudnya? Oke, ini yang gue komen. Menurut gue kalau Ustadz Felix mau keras, Ya. jangan nikahin dia, tetap keras gitu. Ya. Karena gue tuh punya prinsip kalau misalnya dia mau nikahin sama cowok, it is his job to convince you. Betul. Kalau dia nggak bisa punya kapabilitasnya atau skillnya untuk Ya. convince you, Betul. mungkin dia belum layak. Betul. Kalau Aku gue sih kayak sepakat. gitu sih. Ya, tapi ketika untuk convince tadi dia harus kerja sama nih, cowok sama cewek. Dan yang harus ngomong adalah anakku. Karena kalau yang ngomong dari cowoknya Cowoknya terus. tetap aja aku nggak akan mau. Dan kata-kata yang pas nanti akan dia bilang ke aku, dia bilang mungkin begini, Abi dulu udah pernah nikah, sekarang ini giliranku. Karena ketika aku nikah, aku juga harus meyakinkan bapakku dan meyakinkan bapaknya dia kan gitu kan ya. Oke, kalau gitu kita balik Dan lagi. bisa, dan Ya. sukses waktu Betul, itu Ustadz Felix sukses. kan. Nah itu. Dan kita lihat dulu ini nature-nya ya. Nah, yang kedua, kita lihat nih. Aku ketika nikah sama aku ketika nikah sama Ummu Alila, bapakku nggak setuju, ibu nggak setuju. Sampai aku bisa ngiyakinin mereka. Karena itu tidak wajib di dalam Islam untuk punya restu daripada orang tua laki-laki. Oke. Ini pertanyaannya Itu pasti penting. ini. Berarti penting. nggak wajib. Nggak wajib. Di Islam nggak wajib restu dari orang tua untuk menikah. Nggak wajib. Laki-laki doang. Laki-laki doang. Kalau perempuan wajib Kalau karena kan dia perempuan harus ada wajib. walinya. Betul.